Saudara, keadilan bagi korban pelecehan di sebuah ponpes di Pati kini menemui titik terang. Jejak pelarian predator seksual yang sempat buron saudara berakhir di tangan pihak berwajib. Penangkapan ini tidak hanya mengakhiri masa bebas sang pelaku, namun akan menjadi jawaban bagi korban santriwati yang selama ini menemui jalan buntu saat mencari keadilan. Dua Mei 2026, warga desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, saudara, menggeruduk rumah pengasuh pondok pesantren yang diduga melakukan tindakan asusila terhadap santriwatinya. Dengan membawa berbagai poster, warga desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berunjuk rasa di depan salah satu pondok pesantren putri di desa itu. Warga geram karena pelaku diduga melakukan tindakan asusila terhadap puluhan santri perempuan. Dalam aksi itu, saudara, warga menuntut polisi segera menahan pelaku. Saya merasa resah karena yang bersangkutan mengatasnamakan pondok pesantren ini merusak citra nama pondok pesantren karena banyak ancaman dari pihak terkait atau dari pihak khususnya pengasuh yaitu tersangka. Itu dia berani mengancam balik dengan ancaman fitnah atau menyebarkan nama baik. Merespons kasus pelecehan seksual yang menimpa salah satu pengasuhnya, pondok pesantren langsung bereaksi, saudara. Pihak yayasan telah menonaktifkan pelaku sejak kasus tersebut mencuat. Perwakilan Yayasan Pondok Pesantren menyatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan penanganan kasus pelecehan seksual pelaku ke polisi dan mendukung agar kasus pelecehan seksual yang terjadi di pondok diusut tuntas. Menurutnya, terduga pelaku sudah tidak berada di pondok selama kurang lebih 3 bulan. Karena sudah saya lepas, sudah tidak termasuk anggota yayasan, semua sudah saya ganti. Saya nonaktifkan kemarin, ya. Sudah ini saya aktifkan semua, nilainya sudah saya nonaktifkan semua. Jadi yayasan ini sudah tidak ada tanggung jawab sama pelaku atau oknum tadi yang diduga pelaku tersebut. Dinonaktifkan sejak kapan? Sejak minggu kemarin. Minggu kemarin gitu. Ya, biar bicara hukum yang berbicara nanti. Jadi saya mendukung sekali. Mendukung untuk mengusut tuntas ya, Pak? Betul mengusut tuntas. Selama 3 bulan, pelaku tidak berada di ponpes dan tidak juga diketahui keberadaannya. Pelaku juga dinilai tidak kooperatif sejak ditetapkan sebagai tersangka, saudara, pada 28 April 2026. Polisi melayangkan surat panggilan pertama pada tanggal 4 Mei 2026 untuk diperiksa sebagai tersangka. Namun, tersangka tidak memenuhi panggilan dan tidak hadir di Polresta Pati. Saudara, setelah pelaku mangkir dari pemeriksaan, perburuan pun dimulai. Pengejaran pelaku sudah dilakukan sejak 4 Mei untuk memburu tersangka yang ternyata sudah kabur dari Pati, dan tim Jatanras Polda Jawa Tengah turun tangan membantu Polresta Pati. Selama pelarian, pelaku berpindah-pindah lokasi dengan bantuan sopir pribadinya. Pelaku sempat menaiki angkutan umum menuju Jakarta, kemudian singgah di rumah teman pelaku di Bogor, Jawa Barat. Dan setelah 3 hari di Bogor, pelaku kemudian menaiki bis ke arah Surakarta. Dari Surakarta, saudara, pelaku kemudian naik ojek ke arah Wonogiri. Di Wonogiri, pelaku mendatangi tempat-tempat keramat, salah satunya pemakaman di Purwantoro. Usai dari tempat keramat, pelaku kemudian menuju masjid. Selepas subuh, tim surveillance Polresta Pati sempat berpapasan dengan pelaku saat mengendarai sepeda motor.
Dari kecurigaan tersebut, saudara, polisi langsung membuntuti pelaku melewati jalan perbukitan. Saat menemui jalan buntu, polisi menghentikan motor pelaku. Namun, pelaku sempat keluarkan identitas palsu. Tapi, usai didesak dan diperlihatkan foto tersangka, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Inilah detik-detik saat tersangka dugaan pencabulan terhadap santriwati di Desa Tlogosari ditangkap tim gabungan Resmopati dan Jatanras Polda Jawa Tengah pada Kamis pagi. Menurut polisi, saudara, pelaku mendoktrin korban untuk mengikuti kemampuannya agar lebih mudah menyerap ilmu yang diajarkannya. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya. Kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit. Setelah itu melakukan laporan kepada aparat polisi. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Jadi belum menjadi sebuah fakta karena belum ada yang bisa kita periksa terkait dengan narasi jumlah korban yang dimaksud. Makanya kami ada posko tadi untuk mengakomodir masyarakat yang menjadi korban atau saksi dan sebagainya, silakan. Kekerasan seksual diduga dilakukan pelaku terhadap santriwatinya sejak tahun 2020 hingga 2024, saudara. Pada polisi, pelaku mengaku hanya ada satu korban. Polisi juga saat ini baru menerima satu laporan korban kekerasan seksual pelaku. Namun Polresta Pati tetap membuka posko jika ada korban-korban lain yang ingin melapor. Mengakui melakukan tindakan asusila tersebut pada tahun 2020 sampai 2024, Bang Ibrahim. Saat kita minta keterangan saat ini hanya mengaku kepada hanya satu orang yaitu termasuk korban yang laporan saat ini. Para yang 4 itu adalah saksi, yang 3 saksi mencabut keterangannya. Saat ini dibuka posko terkait dengan mungkin apabila ada korban yang menjadi korban dalam di pondok tersebut. Lalu sebenarnya kenapa sih pengungkapan kasus kekerasan seksual di pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah sulit untuk terungkap? Kuasa hukum korban yang berani melaporkan ke polisi, Ali Yusron, mengungkap pada tahap awal ada 8 korban ingin melapor, saudara. Namun di tengah proses ditawarkan jalan damai dari tersangka. Hingga tersisa 1 korban yang berjuang untuk mengungkap tindakan amoral tersangka yang merupakan pengasuh pondok pesantren. Bapaknya itu dikasih kerjaan di dalam yayasan, dikasih posisi. Sebetulnya itu 8 itu menurut keterangan dari saksi. Ada yang melihat dan data-data dari BAP itu lebih dari 30 atau 50 orang. Santriwati ya Pak? Iya, santriwati juga umur, itu ada yang kelas 1, kelas 2, kelas 3. SMP? SMA. SMP atau SMA Pak? Itu SMP. Didampingi berapa Pak ya? Yang saya dampingi itu 1, itu nanti bisa membuka keran atau membuat pintu nanti ke semuanya. Di tengah proses hukum yang kini bergulir di Polresta Pati, korban kekerasan seksual pengasuh Ponpes di Pati kemudian bertemu dengan pengacara ternama Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, saudara. Kedatangan korban bersama keluarga dan kuasa hukum untuk meminta pendampingan hukum kepada Hotman Paris dalam kasus dugaan asusila ini. Karena pasca pelaporan dan terkuaknya kasus ini ke publik, korban bersama tim kuasa hukum pernah mendapatkan intimidasi
hingga tawaran uang untuk mencabut laporan polisi. Kita menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya. Ya, siapapun kita akan bantu. Kita sudah komitmen itu. Kita itu hanya yang benar-benar tindak pidana kelewatan seperti ini kita ikut. Kita kawal sampai di end. Selain dari proses hukum terhadap pelaku, imbas dari munculnya kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah satu pengasuh, izin Ponpes Logosari di Pati dicabut Kemenak, saudara. Evaluasi oleh Kementerian Agama harus dilakukan dengan saksama agar tidak terulang kembali. Ruang aman pendidikan anak dirusak oleh predator seksual. Sementara pendampingan terhadap korban kini mutlak dilakukan Dinsos dan LPSK agar hak-hak korban dalam menempuh keadilan bisa terpenuhi.